Assalamualaikum. Hai anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai segi empat, yakni sifat-sifat belah ketupat dan layang-layang. Yang pertama adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Ini adalah contoh gambar belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. Jadi, keempat sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, memiliki dua pasang sisi sejajar, yakni sisi AB sejajar dengan CD, kemudian BC sejajar dengan AD. Yang ketiga, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang, yakni diagonal BD dan diagonal AC, kemudian membagi sama panjang, yakni OB sama dengan OD, kemudian OA sama dengan OC. Kemudian yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut C, kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut D. Kemudian yang kelima, jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180. Jadi sudut A ditambah sudut B 180, kemudian sudut B ditambah dengan sudut C 180, kemudian C ditambah dengan sudut D 180, dan D ditambah 180. Contoh soal sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, perhatikan gambar belah ketupat ABCD di samping. Tentukan sudut ABC. Yang kedua, sudut BCD dan sudut ADC. Penyelesaiannya perlu diingat, berdasarkan sifat belah ketupat, sudut-sudut yang berdekatan jika jumlahnya adalah 180. Maka untuk soal yang pertama, sudut ABC berarti kita anggap sudut B ditambah dengan sudut BAD atau sudut A jika dijumlah sama dengan 180. Sudut ABC ditambah sudut BAD besarnya 50 sama dengan 180. Jadi sudut ABC sama dengan, kita pindah ruas, 180 dikurangi 50. Jadi sudut ABC sama dengan 130 derajat. Soal berikutnya, perlu diingat sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya adalah sama. Jadi yang kedua, sudut BCD maka sama dengan sudut BAD. Jadi sudut BCD atau sudut C besarnya sama dengan BAD atau sudut A. Karena sudut A atau BAD tadi besarnya 50, maka sudut BCD juga 50. Kemudian sudut ACD, sudut ADC atau sudut D besarnya sama dengan sudut ABC atau sudut B, sehingga besarnya adalah 130. Soal berikutnya, perhatikan gambar belah ketupat ABCD di samping. Tentukan nilai X, kemudian besar sudut ADC, kemudian yang ketiga adalah sudut BAD. Penyelesaiannya, perlu diingat sudut-sudut yang berdekatan jika dijumlah adalah 180. Jadi, jika dijumlahkan sudut A ditambah dengan sudut D besarnya adalah 180. Sehingga sudut ADC ditambah sudut BAD sama dengan 180. Sudut ADC besarnya adalah 3X plus 8 ditambah 2X min 3. Jadi BAD besarnya 2X min 3 sama dengan 180. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel sama, 3X ditambah 2X, kemudian 8 dikurangi 3. Sehingga
3x ditambah 2x, 5x. 8 dikurangi 3 sama dengan 5, sama dengan 180. Kemudian kita pindah ruas, 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 5. Jadi 5x sama dengan 175, dan x 175 dibagi 5, hasilnya 35. Karena x sudah diketahui, maka besar sudut ADC sama dengan 3x plus 8. X-nya kita ganti 3 kali 35 ditambah 8. Sama dengan 105 ditambah 8, maka 113 derajat. Kemudian sudut BAD, besarnya 2x min 3. X kita ganti 2 kali 35 dikurangi 3, sama dengan 70 dikurangi 3, yakni 67 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar belah ketupat ABCD di samping, tentukan nilai X. Penyelesaiannya, berdasarkan gambar ini, perlu diingat bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya adalah sama. Jadi sudut A sama besarnya dengan sudut C. Karena di sini ada variabel X, maka kita diminta untuk mencari nilai X. Jadi di sini sudut BAD atau sudut A sama dengan sudut BCD atau sudut C. Sehingga 3x plus 4 sama dengan 58. Kemudian 3x sama dengan 58 dikurangi 4. 3x sama dengan 54. Sehingga X sama dengan 54 dibagi 3, hasilnya 18. Bangun berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Ini adalah gambar layang-layang. Sifat layang-layang yang pertama adalah mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yakni AD sama dengan DC, kemudian AB sama dengan BC. Sifat yang kedua, 2 diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi 2 yang lain sama panjang. Jadi diagonal AC dan diagonal BD saling tegak lurus. Kemudian AT, panjangnya sama dengan TC. Sifat yang ketiga, memiliki sebuah diagonal BD yang membagi 2 sudut sama besar, yakni sudut ADB sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Kemudian yang keempat, memiliki satu sumbu simetri, yakni simetri BD yang membagi 2 bagian sama besar. Kemudian yang kelima adalah memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yakni sudut BAD atau sudut A sama dengan sudut BCD atau sudut C. Contoh soal sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini, yakni mempunyai 4 sisi, mempunyai 2 pasang sisi berdekatan sama panjang, mempunyai tepat sepasang sudut berhadapan sama besar, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, berdasarkan ciri ini, maka bangun datar yang dimaksud adalah layang-layang. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar layang-layang ABCD di samping. Tentukan besar sudut B. Penyelesaiannya, perlu diingat, sudut-sudut dalam layang-layang jika dijumlahkan besarnya adalah 360 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dan ditambah sudut D besarnya 360 derajat. Jadi kita bisa tuliskan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Kita masukkan sudut A besarnya 85 derajat, sudut B yang kita cari, kemudian sudut C berhadapan dengan sudut A, maka besarnya adalah sama, yakni 85 derajat ditambah 120, sama dengan 360. Kemudian 85 ditambah 85 ditambah 120 hasilnya 290.
Sehingga sudut B ditambah 290 sama dengan 360. Sudut B sama dengan 360 dikurangi 290 diperoleh 70 derajat. Nah, demikian ulasan materi mengenai bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari kedua materi tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.